Dahulu kala, ada seekor simpanse kecil berusia 4 tahun bernama Putri. Putri adalah seekor simpanse yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu, tetapi hidupnya tidak sebebas dan bahagia seperti yang seharusnya untuk seekor simpanse muda. Simpanse adalah sejenis kera yang kira-kira seukuran anak berusia 10 tahun. Mereka memiliki bulu hitam, mulut besar, dan telinga besar. Mereka sangat cerdas dan biasanya tinggal di hutan-hutan lebat di Afrika dalam kelompok keluarga besar. Namun, Putri ditahan di sebuah sirkus, di mana dia dilatih oleh manusia untuk melakukan berbagai trik. Meskipun Putri bisa memahami bahasa manusia, dia tidak bisa berbicara. Setiap hari, Putri harus tampil di arena sirkus. Dengan sepeda kuning kecilnya, dia berputar cepat mengelilingi arena sambil melempar 5 bola sekaligus. Pertunjukannya sangat spektakuler dan selalu disambut dengan sorakan meriah dari penonton. Namun, Putri tidak menikmati hal ini. Dia merasa terkurung dalam kandangnya dan semakin sedih dari hari ke hari. Di dalam kandangnya, Putri tinggal bersama seekor gorila tua bernama Bima. Gorila adalah kera besar yang sangat kuat dengan bulu hitam. Bima bijaksana dan penuh perhatian, dan dia sangat peduli pada Putri kecil. Suatu hari, ketika dia melihat Putri sangat sedih, dia bertanya, "Putri, mengapa kamu begitu sedih?" Dengan hati yang berat, Putri menceritakan kepada Bima bahwa dia tidak menyukai kehidupan di sirkus dan lebih ingin merasa bebas. Bima menghela nafas panjang dan menceritakan masa lalunya. "Putri," katanya, "kita tidak selalu terjebak di sini. Kita berdua diculik dari hutan di Kamerun dan dijual ke sirkus. Aku masih ingat saat kita ditangkap dulu. Kamu masih sangat kecil, sehingga mungkin kamu tidak ingat lagi." Putri sangat terkejut. Dia tidak pernah tahu bahwa dia berasal dari hutan yang jauh. "Apakah kamu pikir Mama dan Papa masih hidup di sana?" tanya Putri dengan suara lirih. Bima mengangguk dengan sedih. "Mungkin, Putri. Jika mereka masih hidup, mereka pasti sangat khawatir tentang kamu." Pikiran tentang orang tuanya membuat Putri semakin sedih. Kandangnya terasa semakin seperti penjara. Bima memeluk Putri kecil dan menghiburnya. Putri terisak sedikit dan akhirnya tertidur di pelukan hangat Bima. Dalam mimpinya, dia melihat hutan hijau lebat di Kamerun. Dia melompat dari cabang ke cabang dan akhirnya memeluk keluarganya kembali. Putri terbangun di tengah malam dan menyadari bahwa dia masih terjebak di kandang sirkus. Namun, sekarang dia telah membuat keputusan tegas. Dia ingin menemukan orang tuanya di hutan Kamerun. Putri membangunkan Bima yang sedang tidur lelap dengan hati-hati. Gorila tua itu membuka matanya perlahan dan melihat Putri yang tampak tekun. "Bima, aku telah memutuskan. Aku akan pergi ke Kamerun dan menemukan orang tuaku," katanya dengan suara tegas. Bima memandang Putri kecil dengan bingung. "Apakah kamu tahu seberapa jauh Kamerun?" tanya Bima khawatir. "Tidak, aku tidak tahu. Dan aku juga tidak tahu jalannya. Tapi kamu selalu mengatakan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan," jawab Putri dengan tegas. Bima mengangguk sambil berpikir. Itu benar, pikirnya. Bagaimana kamu akan pergi ke Kamerun? Simpanse tidak boleh naik pesawat terbang. Putri tersenyum licik. Dengan sepeda kuningku. Bima mengerti dan menganggap ide itu brilian. Itu ide yang bagus, Putri. Tapi aku tidak bisa menemani kamu dalam petualangan ini. Aku terlalu tua untuk perjalanan yang panjang seperti itu. Tapi aku berharap kamu beruntung dan semoga kamu menemukan orang tuamu. Putri memeluk Bima erat-erat. Terima kasih, Bima. Kamu selalu ada untukku. Kini hanya ada satu masalah. Putri terkurung di dalam kandang dan tidak bisa memulai perjalanannya. Bima menepuk bahu Putri dan bertanya, "Apakah kamu siap untuk perjalananmu?" Putri mengangguk. "Tapi aku tidak tahu bagaimana keluar dari sini." Bima meraih jeruji kandang dengan kedua tangannya dan mulai membengkokkannya. Jeruji itu berderit dan berdecit di bawah kekuatannya. Bima begitu kuat, sehingga dia bisa membengkokkan jeruji menjadi lubang kecil yang cukup besar untuk Putri kecil merangkak keluar. Putri merangkak keluar dari lubang itu dan akhirnya bebas. Dia berpamitan dengan Bima, sedih harus meninggalkan sahabatnya. "Jangan sedih, Putri. Sekarang kamu harus sangat berani," kata Bima dengan senyum penuh kasih. Dalam kegelapan malam, Putri menyelinap dengan hati-hati ke dalam tenda sirkus untuk mengambil sepedanya. Tenda itu sunyi dan kosong, hanya suara angin yang berdesir. Di sana, dia melihat sepeda kuning kecilnya yang terikat dengan rantai pada salah satu tiang kayu sirkus. Putri tidak punya kunci untuk gemboknya. Dia mengambil sebuah batu dan memukul rantai itu. Setiap kali dia memukul rantai dengan batu, terdengar bunyi yang keras.
Kebisingan itu membangunkan direktur sirkus raja yang segera ingin melihat dari mana suara itu datang di tengah malam. Tepat ketika Putri hampir berhasil memutuskan rantai, direktur sirkus raja masuk ke arena dan berteriak keras. Putri mencoba melarikan diri. Semuanya ke sini. Putri sangat terkejut dan menyadari bahwa dia tidak punya waktu lagi untuk disia-siakan. Dia melompat ke sepedanya yang masih terikat pada tiang tenda dan mulai mengayuh. Putri bisa mengayuh secepat kilat, lebih cepat dari kebanyakan manusia. Namun, rantai itu masih terikat pada tiang dan menegang sepenuhnya. Roda sepeda berputar kencang dan mengangkat debu di arena, sehingga direktur sirkus hampir tidak bisa melihat apapun. Putri mengayuh semakin cepat, dan tiba-tiba tiang sirkus besar itu berderit. Putri mengayuh lebih cepat daripada yang pernah dia lakukan sebelumnya. Dan kemudian terdengar bunyi keras dan tiang sirkus itu patah menjadi dua. Putri tidak membuang waktu dan dengan cepat mengayuh keluar dari tenda sirkus yang segera runtuh. Direktur sirkus raja berteriak marah dan mencoba menyelamatkan diri dari tenda yang runtuh. Ketika Putri berhenti sejenak di halaman depan sirkus dengan sepedanya, dia bisa melihat seluruh tenda sirkus runtuh. Dia mendengar semua hewan sirkus bersorak, sementara para pemain dan pawang sirkus berdiri kebingungan dalam piyama mereka di bawah langit malam, melihat ke arah tenda yang hancur. Itu sudah selesai, Putri mendesah lega. Dia membalikan badan ke arah sirkus dan mulai mengayuh, menuju sinar matahari pertama yang muncul di cakrawala. Maka dimulailah perjalanan ke hutan Kamerun dari putri simpanse kecil dengan sepedanya yang berwarna kuning.